12 hari ribu. Bintang sebagai saksi. Keluarga Feng tidak memenuhi janji. Melawan langit. Saya membayar harga yang mahal. Menghancurkan keberuntungan. Langit dan bumi tidak akan membiarkan. Apakah itu Ji Seng Xiao? Apa yang dikatakan adalah benar. Kakek tua, bisakah kita melewati ini? Semua salahku karena tidak berguna. Jika aku bisa menyimpan keadilan, aku bisa bangkit kembali. Aku akan menerima segala konsekuensinya. Ambil dan makanlah. Terima kasih, orang baik. Jika keluarga Feng bisa bangkit suatu hari nanti, aku pasti akan membalas budi orang baik. Jika begitu, maka aku akan memberikan keluarga Feng padamu. Kesempatan sekali seumur hidup. Surat pernikahan ini bisa kuberikan pada putri sulung keluarga Feng. 1 bulan kemudian, kamu datang ke pegunungan Guigu. Temui aku untuk meminta bantuan dan berdoa. Liu Lan, Yu Fei bukan anak sulung. Bodoh. Mohon maafkan kami, orang baik. Peminjam pedang. Tulang. Sudah lama tidak bertemu. Benar-benar menantikan. Nenek tua. Apa yang terjadi dengan nenek? Aku tidak tahu. Kemarin aku mengantarmu pulang. Saya melihat dia terjatuh ke tanah. Tidak sadarkan diri. Bahkan tongkatnya patah. Pasti itu Ji Seng Xiao. Berbuat setan. Selagi kamu tidak ada, malah berbuat jahat pada Nyonya Feng. Melakukan tindakan jahat. Nenek, kamu tenang saja. Sampah itu harus tetap tenang. Itu saja sudah cukup. Jika dia terlalu menekan, aku akan membuatnya menderita hingga mati. Maka aku akan mengandalkan Huang Jianwang. Dia bukan bintang utama hari ini. Apakah Nyonya Feng dari keluarga Feng? Keluarga Feng dari yang tak dikenal, menjadi terkenal di seluruh dunia. Hanya dalam waktu singkat, 10 tahun. Prestasi yang luar biasa. Sungguh merupakan legenda dinasti Xia. Hari ini, orang suci turun. Keluarga Feng pasti akan dilindungi. Dia akan diangkat menjadi pangeran. Mencapai gelar pangeran. Posisi keluarga Feng dapat dikatakan di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Jangan bercanda. Saya sudah tua. Nenek, Anda tidak perlu begitu rendah hati. Semua orang datang hari ini untuk memberikan selamat kepada keluarga Feng. Hari ini, Sang Putra Suci hadir untuk secara pribadi mengumumkan perintah Kaisar. Kita semua beruntung bisa bertemu Sang Putra Suci secara langsung. Memang 10 generasi. Berkat yang didapat dari usaha. Mendengar bahwa anak kecil dari keluarga Ji akan menikahi Putri Yu. Tidak mungkin. Keluarga Feng kami. Namun keluarga bangsawan. Bagaimana bisa dengan orang kampungan ini menjadi suami istri? Kata Nyonya Feng benar. Saat ini keluarga Feng akan menjadi raja. Anak kecil itu hanya orang kecil yang tak dikenal. Benar. Pemuda ini sekarang mengetahui posisi keluarga Feng. Maka dia datang untuk melamar. Tujuannya hanya untuk meraih keuntungan. Namun perjanjian ini adalah kesepakatan awal yang dibuat dengan kakeknya, memanfaatkan keberuntungan kakeknya, sehingga keluarga Feng memiliki prestasi hari ini. Jika kakeknya benar-benar sangat hebat, mengapa sampai mati masih dikubur dengan cara yang menyedihkan? Menurutku, hanya berkeliling menipu orang, mendapat kutukan dari langit, akhirnya menjadi akhir yang sangat menyedihkan. Benarkah? Benarkah? Orang sampah ini tidak bisa merugikan Nyonya Feng. Masih berani datang mencari masalah. Siapa yang membiarkanmu masuk? Bencana. Hanya masalahnya adalah Liu Lan. Itu kesalahannya sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Saya datang ke pesta ini. Tentu saja datang untuk mengumpulkan hutang pisau. Sekalian melihat-lihat. Dahulu rendah seperti anjing babi. Dari berbagai keluarga. Sekarang wajahnya seperti apa? Sedangkan kamu, Ji Seng Xiao. Saya pikir kamu sudah gila. Kehilangan akal sehat. Mengikutimu sampai ke sini untuk gila. Hari ini orang suci turun. Kepala naga Daxia berkumpul di sini. Kamu berani begitu sombong. Hati-hati nyawamu. Orang yang berhutang pisau ini juga tidak lebih dari itu. Seorang anak kecil yang masih basah kencing. Anak kecil culun. Berani datang dan membuat kekacauan. Semua, seperti dia. Orang yang merayu dengan ekor tergoyang. Tidak tahu memiliki kualifikasi apa untuk menghadiri pesta putra suci. Bai Jia masih membuat orang merasa mual. Pesta hari ini adalah kedatangan putra suci.
kesempatan memberkati ribuan keluarga. Sementara kamu, Ji Seng Xiao, betapa berbudi luhur dan cakap, untuk menghadiri pesta putra suci, Pangeran Duan Zhao, dahulu kakek saya, memberkati keluarga Anda, menunjukkan jalan hidup. Kamu baru memiliki apa yang kamu miliki sekarang. Prestasi ini, bagus. Tapi apa artinya? Sampai saat ini, aku sendiri yang menanggung penderitaan dan beban. Jalan berdarah yang ditempuh. Dengan kakekmu, tidak ada hubungan sedikit pun. Apa itu hutang pedang? Aku tidak percaya sepatah kata pun. Duan Zhao menerima bantuan dari kakekku. Dari pertempuran kerajaan. Bertahan hidup. Sekarang melupakan budi dan berkhianat. Melanggar perjanjian hutang pedang. Akan didatangi hukuman dari langit. Baiklah. Maka biarkan hukuman dari langit menyiksaku. Sang putra suci akan segera turun. Para bangsawan berkumpul. Bukanlah orang yang dapat menyembunyikan segalanya. Bukanlah bangsawan kaya. Bukanlah penguasa wilayah yang diangkat. Tidak boleh masuk. Dan penampilanmu adalah penghinaan terbesar terhadap kaisar. Terhadap kaisar. Ji Seng Xiao, kamu bersikeras mengambil kembali hutang pedang. Keberanianmu patut diacungi jempol. Tapi kamu harus tahu, tindakan seperti itu hanya akan membuatmu terlihat semakin tidak kompeten. Mendekati ajal, masih berani bermulut besar, melanggar perjanjian keluarga. Takdir dari langit telah ditetapkan. Setiap kata yang kamu ucapkan merupakan hitungan mundur hidupmu. Jangan terlalu khawatir. Jika benar ada hukuman dari langit, kamu datang ke sini. Kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng, jangan bicara. Ini, dewa babi hutan ini menangis darah. Benar-benar menangis. Dewa babi hutan ini menangis darah. Pasti ada sesuatu. Pertanda buruk. Tidak mungkin. Dewa ini memberkati. Saya telah menjadi bagian keluarga Feng selama 10 tahun. Nenek, nenek, apa yang terjadi padamu? Mataku tidak bisa melihat. Ji Seng Xiao, apakah kamu yang berbuat jahat? Kemarin kamu mendorong nenekku. Hari ini lagi, terhadap mata nenekku. Apa yang terjadi? Hutang pedang, mendengarkan takdir, mendatangkan berkah, melakukan tugas. Liu Lan melawan langit. Kedua matanya buta. Hanya memberikan peringatan kecil kepada kalian keluarga Feng. Hanya sebuah peringatan kecil. Jika kamu tetap keras kepala, pasti akan mendapat bencana. Apakah desas-desus itu benar? Perjanjian hutang pedang, melanggar janji, tidak bisa diterima oleh langit. Apa sebenarnya? Tidak mungkin ada hukuman dari langit. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya pergi ke keluarga Feng untuk melamar. Dia pun merasa dendam di dalam hatinya. Mengacau dengan sungguh-sungguh. Peristiwa hari ini sudah direncanakan sejak lama. Nenek saya dulu turun ke tambang untuk mencari emas. Menderita penyakit mata. Menderita selama lebih dari 10 tahun. Belum sembuh. Hari ini hanya tidak minum obat untuk meredakan saja. Aku, Ji Seng Xiao, kamu di sini berpura-pura seperti dewa. Mengira kita akan tunduk padamu. Apakah kalian akan tunduk atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Apakah kalian akan tunduk atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Saya Ji Seng Xiao, sebagai seorang pedagang senjata, menyebarkan berkah atas kehendak Tuhan, menyerap energi negatif, menjadi tempat bermasalah, harus diserahkan, bencana yang tak terduga, atau akan mati sia-sia. Dan kalian menganggap diri sebagai pemimpin besar di Xia, pangeran kerajaan, namun sekarang sombong dan meremehkan orang lain. Arogan, jika dulu tidak melihat kalian yang menderita, menyebarkan berkah, mungkin hari ini, semua sudah mati. Ji Seng Xiao, pedagang senjata nomor 1. Hanya nama saja, memalukan semua orang. Kejahatan itu layak mendapat hukuman mati. Waktu kamu tidak banyak lagi. Feng Yufei, jika bukan karena kakek saya, pada saat itu membantu menyelamatkan keluarga Feng kalian sudah lama mati kelaparan di jalan. Dari mana datangnya pesta anak suci? Sungguh memalukan di dunia. Hanya makanan sederhana, layak untuk menciptakan keluarga terkemuka dinasti Xia. Sangat lucu. Keluarga hitam dan merah. Ayahmu diserang secara diam-diam pada masa lalu. Terkena racun mematikan yang tak bisa disembuhkan. Jika bukan karena kakek saya membantu menyelamatkan, kamu pikir wilayah hitam dan keluarga Hongmumu, apakah masih ada tempat untukmu? Wilayah hitam sebenarnya milik keluarga merahku. Dibangun dari awal. Apa hakmu untuk ikut campur? Dan Anda disebut keluarga bangsawan. Jika dulu tidak melihat kalian yang menderita, memberikan belas kasihan, sampai kapan kalian bisa bertahan hidup? Hari ini, jika langit tidak menghukum kalian, saya akan datang. Aku ingin melihat anak suci yang kalian andalkan. Apakah akan memberikan perlindungan kepada kalian? Ji Seng Xiao, kamu meremehkan semua orang, menghina semua orang, sungguh mencari mati. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama langit. Akan kucabut kamu, orang sombong ini.
Ini adalah karya besar Huang Shao. Dia pasti akan mati. Miao, bro, apakah kamu baik-baik saja? Petir mengguncang langit. Bagaimana kamu bisa menggunakan ilmu silatku untuk melawan aku? Kamu benar-benar bermimpi. Kamu bicara omong kosong. Ini jelas-jelas aku. Ilmu rahasia kuil dewa. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Nak, kamu pasti ingin mengatakan. Bahkan ilmu rahasia kuil dewa juga pernah diajarkan oleh kakekmu. Mendapat bimbingan. Benar. Pernah memberikan petunjuk. Omong kosong. Ilmu rahasia kuil dewa adalah legenda dinasti Xia. Hanya dengan cara egoismu. Ilmu silatmu, ilmu itu, tidak sebanding dengan itu. Ji Seng Xiao, kamu hanya ingin memaksa aku menikah denganmu. Aku beritahu kamu, jangan berharap omong kosong tentang takdir. Biarkan saja datang. Konsekuensi dari perjanjian pernikahan ini, merobeknya, sama dengan mengubur keluarga Feng. Ji Seng Xiao, permohonanmu sungguh murah hatimu. Hari ini aku akan melihat yang disebut hukuman langit. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Berhenti. Orang yang tidak setia tidak layak hidup di dunia. Jika seseorang mengingkari janjinya, dia tidak akan terkenal. Jika terus melakukan kesalahan, pasti akan merusak reputasi. Feng Yuxi, kamu hanyalah anak terbuang keluarga Feng. Sudah lama diusir dari keluarga. Bagaimana? Kamu juga sudah mendengar tentang keluarga Feng kami. Akan dinobatkan sebagai raja. Seperti Ji Seng Xiao ini. Apakah kamu ingin ikut campur? Yu Fei, saat kedatangan putra suci, mengajukan permintaan untuk bercerai. Sepertinya tidak pantas. Apakah saya bercerai atau tidak? Bukan urusanmu. Dan keluarga Feng kami akan dinobatkan sebagai raja. Bagaimana dia bisa sebanding denganku? Meskipun dia adalah putra suci, dia juga bisa memahami tindakanku. Tindakannya sangat lucu. Hanya denganmu berani menebak pikiran putra suci. Feng Yuxi, meskipun kamu adalah anak terbuang keluarga Feng, tapi darah keluarga Feng mengalir dalam tubuhmu. Mengalirkan darah keluarga Feng. Apakah kamu benar-benar akan pria sekarat ini mengkhianati keluarga Feng dan menjadi musuhku? Feng Yuxi, keluarga Feng akan segera naik tahta kerajaan. Kamu sangat melindunginya. Tidak mungkin apa-apa. Tindakan yang bijaksana. Tuan Ji berhutang pisau lebih dari 100. Dengan keberuntungan sendiri, dia membantu banyak orang. Sekarang saatnya untuk mengembalikan hutang pisau. Itu adalah hal yang wajar. Kalian selalu bicara tentang kebajikan dan moral. Tapi kalian membatalkan secara mendadak. Mengapa kalian masih membicarakannya padaku? Tindakan yang bijaksana. Aku hanya tahu. Nyawa Yuxi ditentukan oleh keluarga Ji. Itu milik keluarga Ji. Putri Yu, Dewi Langit. Itu adalah hutang yang sangat besar. Jika melanggar kontrak, akan jatuh ke tempat yang tak terlupakan. Jangan pura-pura. Siapa yang ingin kau takuti? Pernikahan ini, aku telah membatalkannya. Bertindak sendiri. Tidak mau sadar. Bahkan dewa sulit menyelamatkan. Dewa. Di dalam wilayah Daxia, kekuasaan dan kekayaan diutamakan. Ji Seng Xiao, kamu hanya tidak rela. Kontrak pernikahan ini menaruh perhatian pada keluarga Feng. Akan segera diangkat menjadi raja dan perdana menteri. Kamu salah. Pesta kali ini tidak hanya untuk menyambut kedatangan putra suci. Ini adalah saya untukmu dan seruling. Persiapan. Tempat pertunangan. Tempat pertunangan tersegel dalam pikiran. Kamu hanyalah seorang wanita terbuang dari keluarga. Anda berhak untuk bertanggung jawab. Pertunangan Putri Yu. Bagaimana tidak pantas? Hanya Kaisar Daxia yang memiliki kualifikasi ini. Hanya naga itu yang muncul tanpa jejak. Kepala keluarga Li. Maksudmu, kamu memang benar. Keluarga Li adalah pemimpin negara. Keluarga tersembunyi yang didukung secara langsung. Selalu dijaga oleh ahli saat keluar. Sedangkan kamu hanya sampah yang bisa diandalkan. Apalagi jangan malu-maluin di sini. Malu-maluin. Bukankah kamu lupa ibumu? Kamu sekarang menggunakan nama keluarga apa? Kamu semua hanyalah diusir dari keluarga Feng. Semut yang diusir dari keluarga Feng. Jangan kira karena menggunakan nama Li, kamu bisa membingungkan orang. Dengan kekuatan saat ini keluarga Feng tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan keluarga Li. Apalagi yang kamu anggap dirimu. Siapa kamu sebenarnya? Berani menyamar sebagai kepala keluarga Li. Hanya dengan kecerdasannya. Hanya dengan pengetahuannya. Hanya dengan kemampuannya membedakan benar dan salah. Bohong selevel rendah itu. Ternyata masih ada yang percaya. Sayang sekali.
Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya beruntung bisa menghadiri pesta kelas atas bersama kepala keluarga Feng. Saya beruntung bertemu dengan kepala keluarga Li. Dan kepala keluarga Li itu, sepertinya bukan kamu, Feng Yuxi. Jadi, boleh saya bertanya, apakah kepala keluarga Li itu laki-laki atau perempuan? Iya. Tentu saja laki-laki. Wanita terkemuka di Daxia. Hanya Yu Fei. Mengapa saya tidak tahu? Kepala keluarga Li. Kapan dia berubah menjadi laki-laki? Feng Yuxi, siapa kamu sebenarnya? Berani meragukan Pangeran Miao. Pernikahan ini, saya telah membatalkan pemesanan. Utang pedang belum dilunasi. Tidak boleh melanggar kontrak. Mengapa tidak bisa? Takdir saya ditentukan oleh saya, bukan oleh langit. Yu Fei. Dibatalkan. Di mana hukuman langit? Tanganmu. Tanganku.